Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat geng, bersama saya di RF Elektronik. Di sini ada garapan Denpo. Kita buka terlebih dahulu nih baut-bautnya, gengs. Ini kata orangnya mati total. Kita cek di dalamnya, cek and dicek. Ini kita bongkar semua baut-bautnya terlebih dahulu, gengs. Buat sahabat-sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa like dan komen jika ada permasalahan di dalam penyervisan saya, dan jangan lupa share kepada teman-teman yang lain agar kita bisa belajar bersama. Ini di bagian dalamnya nih, gengs. Kita bongkar, kita buka baling-balingnya ini terlebih dahulu, sahabat-sahabat geng semuanya. Kita perhatikan, nanti kita ajari bagaimana cara merangkaiannya juga. Ini kita buka semua, kita cek di bagian speednya terlebih dahulu. Untuk sahabat-sahabat pengecekannya, terutama cop-copan. Kalau cop-copan mati, kita cek di bagian speednya. Nah, ini speednya hidup, namun strom masuknya mati. Ini kita coba bongkar di bagian dinamo yang langsung tanpa speednya. Nah, ternyata ini masih mati nih, gengs. Nah, ini kita wajib membongkarnya. Kita cek di dalam dinamonya. Let's check it out. Ini dinamonya tinggal kita bongkar juga, sahabat-sahabat geng semuanya. Untuk pembongkaran dinamo harus hati-hati dan teliti agar ketemu nanti rusaknya di mana, tidak putus. Ini kita bongkar, apakah ini masih bagus dalamnya, di dalamannya masih belum tahu juga, tapi kita pastikan di dalamnya kita bongkar. Nah, di bagian dalamnya lumayan, karena di sini sudah usia. Tinggal kita gimanain nanti ini, gengs. Tanyain ke orangnya. Kalau mau digulung ya digulung, karena ini usia. Kalau diservis kurang mantap lah kalau diservis, karena sudah usianya lumayan. Nah, ini kita gergaji saja, gengs. Karena grendonya habis, kata orangnya disuruh gulung saja biar usianya tambah panjang lagi, karena ini sudah usianya cukup tua, karena sudah bertahun-tahun katanya, gengs. Jadi kita gergaji saja. Kita gergaji ini, kita gulung baru. Kita bongkarnya pakai kayak gini nih, gengs, pakai manual. Yang terpenting hasilnya maksimal, nggak apa-apa meskipun manual. Ini kita bongkar semua, nanti kita gulung, gengs. Ini kita bongkar sampai betul-betul terbersihkan. Nah, ini kita bersihkan semua, gengs. Sudah saya gulung 15 menit yang lalu. Ini tinggal kita bersihkan dan kita cek bagian bos-bosannya. Ini asnya juga kita harus amplasnya, sahabat-sahabat gengs. Kita betul-betul amplas, betul-betul bersih, sehingga nanti penggantian bos-bosannya mantap. Ini buat sahabat-sahabat harus betul-betul bersih bagian asnya ini. Dan juga nanti dalam pengisian jangan lupa pakai oli, dikarenakan kalau tidak pakai oli nanti cepat panas di bagian bos-bosannya, gengs. Ini kita buka juga bos-bosannya, wajib kita ganti. Ini cara bukanya seadanya saya, gengs, dikarenakan ya anggaplah masih kurang. Nah, ini bisa kita buka dari belakang kayak gini nih, gengs. Bisa dari depan, terserah sahabat-sahabat gengs semuanya, tergantung alat yang ada. Ini wajib kita ganti nih, gengs. Kita ganti yang baru. Ini kita bersihkan juga sampai betul-betul bersih dengan debu, betul-betul bersih dari oli juga.
karena nanti dikasih oli dengan oli yang baru. Ini kita kasih oli di bagian pendinginnya agar nanti tidak cepat panas bagian bos-bosannya sahabat-sahabat gengs. Ini kita kencengin semua. Nah, tinggal kita pasang jika bos-bosannya sudah tergantikan. Pasang ke tempatnya lagi sahabat-sahabat. Jadi dalam pemasangan, dalam pengecekan kapasitas kita harus betul-betul cek juga, dikarenakan untuk servisan orang tidak kembali lagi dengan barang ini lagi, berarti kita sudah mantap servisannya gengs. Dan ini kemungkinan besar nanti kembali lagi dengan kipas yang lain, dengan elektronik yang lain, karena di sini sudah gulung baru, bos-bosan baru, dan kita membersihkan as-asnya dengan maksimal. Insya Allah nanti kepada tetangga-tetangganya akan bilang, servis di sana lah, servis di sinilah, karena kemungkinan besar orang itu bercerita kalau servisan kita itu bagus. Kalau servisan kita jelek juga pasti akan diceritakan sama orang, geng, sahabat-sahabat. Nah, ini kurang spuring. Nah, ini tinggal kita pasang baut-bautnya nih sahabat-sahabat geng semuanya. Pasang bagian bautnya yang sangat dan begitu kencang agar tidak goyah, karena ini spuringnya sudah mantap. Tinggal kita pasang dengan kencang baut-bautnya nih gengs. Nah, ini sudah saya bersihkan semuanya ini, karena tadi debunya banyak. Saya bersihkan di belakang, saya semprot pakai air dan saya keringkan. Tinggal kita install ulang. Buat sahabat-sahabat geng, jangan di skip karena di sini penginstalan ulang. Jadi lumayan gengs untuk kita belajar bersama. Nah, ini bagian depan, bagian swingnya tinggal kita pasang saja. Setelah itu tinggal kita balik, install di bagian timernya, di bagian speednya, dan di bagian switchnya. Ini tinggal kita pasang swingnya. Ini saya rombak semuanya tadi gengs karena kotor, jadi kita tinggal install kembali. Ini timernya tinggal kita pasang. Timer di sini hanya untuk memutuskan secara jangka waktu. Jadi sahabat-sahabat tinggal menentukan berapa waktunya yang akan kita hidupkan kipas ini gengs. Fungsi dari timer di sini hanya sekedar switch saja, sekedar on off saja gengs. Untuk speednya ya untuk speed 1, 2, dan 3, untuk kecepatan dan low speed atau middle speed atau juga high speed. Ini tinggal kita pasang, karena di sini gulungan baru, gulungan dari saya sendiri gengs. Ini kita pasang dulu baut-bautnya nih. Karena di sini gulungan sendiri, maka kabelnya yang dilangsung bagian warna hitamnya gengs. Ini kita pasang lagi biar tidak goyah ketika kena tarik sama anak-anak, biar enggak langsung coplok gengs. Ini kapasitornya juga kita ganti, kita lepas. Pokoknya semuanya wajib baru, jangan setengah-setengah ketika gulung dinamo baru gengs, biar orangnya mengatakan, wah ini sudah mantap dan awet. Seperti itu gengs harapan saya. Jadi kepuasan customer itu adalah kebahagiaan seorang elektronika.
Maka buat sahabat-sahabat, buatlah customer kalian itu banggalah, dan kita diceritakan yang baik-baik saja biar kita tambah enak. Nah, ini kita sambung langsung yang hitam langsung dinamo, kemudian sisanya ikut ke speed kecuali yang kuning. Yang kuning itu untuk kapasitor, gengs. Nah, ini yang kuning untuk kapasitor. Kabel satunya ikut langsung ke hitam yang dinamo langsung. Kemudian yang speednya ada merah, putih, sama biru. Saya gunakan yang merah itu yang paling cepat, gengs. Putih yang middle, yang biasa-biasa. Kemudian yang hitam itu high, yang paling tinggi, yang paling cepat. Yang paling pelan, low. Sorry gengs. Kemudian untuk swing saya masukkan ke switch, dan satunya juga masukkan ke bagian tadi, gengs, dari kabel langsung. Yang satunya diambilkan ke bagian switchnya. Jadi ketika di switch, swing akan berfungsi. Nah, ini juga harus isolasi nanti, gengs, biar nggak kesetrum nanti. Kita cek, ternyata dinamo sudah mulai hidup. Ini kita pasang knopnya terlebih dahulu, sahabat-sahabat, gengs, agar tahu orang posisinya di mana. Tujuan knop hanya untuk memastikan ini posisi di mana, seperti itu, gengs. Kita cek, ternyata ini sudah hidup, mantap. Tinggal kita pasang atau kita solasi nanti. Ini kita solasi aja terlebih dahulu, gengs, biar mantap, biar juga keamanannya terjaga dan maksimal. Kita solasi dengan rapi agar tidak gampang konslet, sahabat-sahabat, gengs. Kalau cepat konslet mah lain urusannya, sahabat-sahabat. Nah, ini kita rapikan, tinggal kita pasang kembali kunci baling-balingnya. Ini sudah terpasang. Ini baling-balingnya kita pasang. Jangan lupa, sahabat-sahabat, gengs, semuanya. Buat sahabat-sahabat, jangan lupa awali langkah dengan bismillah dan syukuri hasil dengan alhamdulillah. Kerjakan semua pekerjaan kalian dengan ikhlas dan sabar. Ini sudah mantap, gengs. Karena ketika kita bekerja dengan ikhlas dan sabar, maka kita akan tenang dalam mengerjakan suatu hal tanpa kita mengerjakannya dengan marah dan amarah. Itu kunci dari sahabat-sahabat, gengs. Ini tinggal kita pasang baut-bautnya kembali. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini berkah buat orangnya, dan bisa berkahnya tersebut bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan bisa umroh ke Mekah dan Madinah. Sisanya buat beli tanah.